شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita lanjutkan tentang salah satu ciri kebenaran. Apa kata beliau? Salah satu ciri kebenaran itu, salah satu ya, bukan satu-satunya. Wa mimma yadullu ala anna ahlul hadithi ala al-haq, bahwa ahlul hadith, ahlus sunnah, as-salaf berada dalam kebenaran adalah law annaka tala'ta jami'a kutubihim al-musannafah, jika anda mentelaah, membaca, meneliti seluruh kitab-kitab ahlus sunnah, wabil khusus tentang akidah, awalaha wa akhiraha, yang awal yang akhir, qadimaha wa hadithaha, yang dulu yang sekarang, wajadtaha ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim. Ada yang di Mesir, ada yang di Syam, ada yang di Irak, ada yang di Najd, Mekah, Madinah, dan tidak berada dalam tahun yang sama. Ada yang abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, sampai hari ini. Dan rumah mereka berjauhan, satu sama lain tidak saling mengenal. Mustahil kan? Orang Mesir bisa kenal dengan orang Syam kecuali bertemu gitu. Atau sekarang pakai internet, telepon, segala macam. Hari itu mana ada? Enggak saling mengenal, jauh-jauh, waktunya beda-beda. Ada yang hidup di zaman ketiga, ada yang hidup di abad ke-7, abad ke-10 dan seterusnya. Tapi mereka berada dalam manhaj yang sama dalam masalah akidah, fi bayanil i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namtin wahidin, berada di jalan yang sama, manhaj yang sama, rupa yang sama. Adakah di antara para salaf mengatakan Tuhan ada di mana-mana? Enggak ada. Enggak ada. Itu firqah dhalah. Yang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas arsy, enggak ada. Seluruh ulama salaf ahlus sunnah dari mulai sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai hari ini sama, meyakini, menetapkan, menerima apa adanya bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tidak berbeda dalam hal ini. Dengan apa Allah menciptakan Adam? Jawabannya sama, dengan kedua tangannya. Dengan apa Allah akan menggulung langit kelak? Jawabannya sama, dengan tangan kanannya, dan begitu seterusnya. Karena dari sumber yang satu, rujukannya satu, yaitu dari Allah, qala Allah wa qala Rasul. Tidak mungkin beda antara qala Allah wa qala Rasul. Tentu ala fahmi sahabah, dengan pemahaman para sahabat. Ya. Balau jama'ta ma jara ala alsinatihim, bahkan kalau engkau kumpulkan, mereka tidak berada dalam satu bahasa. Apakah ulama-ulama kita ini bahasa ibunya, bahasa sehari-harinya Arab semua? Tidak. Ada yang bahasa Parsi, ada yang bahasa Urdu, ada bahkan Syahalbani Eropa, ya kan? Bukan bahasa asli beliau bahasa Arab.
tapi sama semua, termasuk sampai ke Indonesia ini. Berapa banyak dari kita yang tidak tahu bahasa Arab, tapi ketika bertemu dengan sesama ahlu sunnah dari Mesir, dari Syam, dari Saudi, sama meyakini bahwa Allah betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, meyakini bahwa Allah betul-betul menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan begitu seterusnya. Akidahnya sama. Wa kana as-sababu fi ittifaqi ahli al-hadits annahum akhadhu ad-dina min al-kitabi wa sunnati. Kenapa bisa sama? Padahal tempatnya berbeda-beda, waktunya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda. Jawabannya tadi, hum akhadhu ad-dina min al-kitabi wa sunnah. Karena mereka semua mengambil agama ini, akidah ini, keyakinan ini dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, tidak. Al-Quran mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Mereka bilang Allah ada di mana-mana. Ya. Sunnah mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mereka bilang Allah tidak pernah naik turun, misalnya. Ya gimana? Gimana mereka mau menerima pendapat kita, nasihat kita? Al-Quran saja ditolak, Al-Quran saja ditentang. Ya. Allah tertawa, yadhakullahu ila rajulain. Allah tertawa melihat dua orang yang berbunuh-bunuhan. Yataqatalu ahaduhumal akhar. Mereka saling membunuh dengan pedang mereka masing-masing. Apa kata Allah? Yadkhulanil jannah, dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Allah tertawa menyaksikan ini. Kata siapa? Kata Nabi. Dengan entengnya, dengan enaknya mengatakan, kalau Allah tertawa sama dengan kita dong. Takwil. Rubah bahasa kasarnya. Rubah, jangan bilang tertawa. Ya tentu mereka tidak berani merubah sabda Nabi. Ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi. Mereka tidak berani merubah ayat-ayat Al-Quran. Maka ditakwil. Ini ngelunjak sekali, kurang ajar sekali. Siapa yang nyuruh mereka mentakwil? Tertawa jadi ridho. Nabi aja diem, Abu Bakar aja diem, Umar, Utsman, Zubair, Tolha, semuanya diem. Ketika mendengar Nabi bersabda, yadhakullahu ila rajulain, Allah tertawa melihat dua orang tadi. Nabi yang bilang, para sahabat yang dengar diam semua. Enggak ada yang membantah, boro-boro membantah, membahas, nanya saja tidak. Ya Rasul, maksud Allah tertawa itu apa? Enggak ada yang naik seperti itu. Artinya mereka terima apa adanya, bahwa Allah betul-betul tertawa melihat dua orang yang sedang berbunuh-bunuhan itu, dan akhirnya dua-duanya masuk surga. Tentu dibatasi dengan ayat laisa kamislihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Maka walaupun Allah tertawa, tentu tidak ada mirip-miripnya dengan tertawa kita. Tentu kita semua tertawa, terlihat giginya misalnya, terdengar suaranya misalnya, terbahak-bahak misalnya. Allah tidak boleh dibahas. Pokoknya tertawa, titik. Jangan diteruskan kemana-mana. Kita hanya disuruh mengikuti, tertawa, titik. Ya. Dan tidak boleh ditakwil. Oh, maksud tertawa itu ridho, senang, nggak boleh. Kecuali Nabi yang mentakwil. Yang berhak mentakwil Nabi SAW. Kalau beliau mentakwil, diikuti oleh para sahabat mentakwil, kita ikuti. Kalau tidak, jangan. Mana mungkin kita lebih pintar dari Nabi? Mana mungkin kita lebih benar dari Rasul dan para sahabat? Tidak mungkin.
fa'awrathahum al-ittifaq wal iktilaf, maka ini menyebabkan mereka satu kata, satu ucapan, dengan demikian satu hati, saling mencintai, saling memuliakan, dan itulah ahlus sunnah. Walaupun tidak saling mengenal sebelumnya, begitu bertemu saling mencintai. Barangkali antum punya pengalaman, mungkin yang bisa bahasa Arab ya, ketika umroh, ketika sholat di Masjidil Haram, ketika sholat di Masjid Nabawi, ngobrol dengan orang Mesir misalnya, Syam misalnya, Irak misalnya, satu manhaj, tentu beda rasanya dengan yang beda manhaj. Ya, jelas, padahal baru bertemu. Ya, atau di sinilah ya, antum baru bertemu dengan si fulan yang dari Surabaya itu, si fulan yang dari Makassar itu, si fulan yang dari Bandung itu, baru ketemu, satu manhaj, beda rasanya dibanding dengan yang beda manhaj, beda akidah, beda firqah. Kita firqatuh an-najiyah, mereka firqatud dolal, beda rasanya. Walaupun tetap hak dia sebagai sesama muslim kita tunaikan, salam kita jawab, bersin mengucapkan alhamdulillah, kita doakan dengan yarhamukallah. Dia ngundang kita makan, kita wajib datang. Dia sakit kita tengokin, dia mati kita salati, dan seterusnya. Hak sesama muslim tidak hilang, tidak boleh hilang. Adapun perasaan di hati tentu tidak bisa disamakan. Adapun hak sesama muslim sama ya. Tidak boleh kita beda-bedakan. Wa hadzal halu bi khilafi hali ahli al-bidah. Ini sangat berbeda dengan keadaan ahlul bidah. Beda sekali. Jangankan beda negara, satu kecamatan, bahkan satu kelurahan, satu sama lain sudah berbeda. Ya. Maka nanti akan disebutkan antara anak dengan ayah, antara menantu dengan mertua, antara kakak dengan adik. Padahal sama-sama bukan ahlu sunnah. Kalau satu ahlu sunnah, satu ahlu bid'ah, ya udah jelas ya. Ini sama-sama ahlul bid'ah, sama-sama bukan ahlu sunnah. Ya, antum kira di luar ahlu sunnah mereka bersatu? Tidak. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya saja mereka bersatu, tapi sebetulnya hati mereka berselisih, tidak bersatu, tidak berada di akidah yang sama, tidak di atas manhaj yang sama. Beda dengan para sahabat. Bahkan walaupun ketika saling berperang, antum masih ingat, karena fitnah maka terjadilah peperangan antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Bagaimana keadaan kedua pasukan ini antara Ali dan Muawiyah? Saling mendoakan, dan tidak ada rampasan perang, tidak ada laknat ya. Padahal sedang berperang, kayak apa adilnya? Dan sekali lagi, peperangan ini tidak dikehendaki oleh Ali, tidak dikehendaki oleh Muawiyah, dikehendaki oleh musuh-musuh Islam, sengaja apa istilahnya, memancing di air keruh. Dan Islam dari dulu sampai hari ini seperti itu. Ketika Islam kuat, ketika Islam hebat, ketika Islam banyak, ada saja yang menyusup, sengaja bikin onar. Beda dengan Nasrani, beda dengan Yahudi, beda dengan agama Muhammad. Ada cerita orang Islam nyusup ke Nasrani? Pernah dengar ada cerita untuk merusak persatuan Nasrani? Nggak ada. Ada seorang Muslim menyusup ke Yahudi untuk memporak-porandakan Yahudi dari dalam. Ada seorang Muslim pura-pura masuk ke agama Buddha, Hindu untuk merusak persatuan Buddha Hindu. Nggak ada cerita, nggak ada cerita. Tapi orang kafir pura-pura masuk Islam, nggak kehitung jumlahnya.
Dimulai dari zaman Nabi SAW. Antum nggak ingat siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Muslimkah dia? Tidak. Kafir dia. Tapi pura-pura salat. Ya tentu baca syahadat pura-pura. Salat di belakang Nabi, mungkin makan bareng Nabi, jihad bersama Nabi, tapi selalu bikin onar. Di antaranya yang parah, ikut berangkat dalam perang Uhud. 1000 kira-kira awalnya mereka berangkat ke perang Uhud, digembosi oleh si munafik ini, kasak kusuk, ngomong begini, ngomong begitu, nakut-nakuti. Akhirnya pulang ke Madinah, nggak jadi ikut perang. Berapa? 300-an. Nggak main-main. Begitulah orang kafir, begitu sampai hari ini. Dan tidak jarang dari mereka mengambil tokoh atau anak tokoh yang kira-kira cerdas, jenius, diambil, dibawa ke Eropa, ke ini, ke itu, dan mereka punya agen kan. Ini kita didik nih. Tentu luar biasa. Diberikan fasilitas yang luar biasa, terus dicekokin terus. Padahal anak tokoh Islam. Pulang-pulang semua agama sama katanya. Pulang-pulang begitu. Anak tokoh Islam setelah kesana kemari dan diberi fasilitas yang luar biasa. Ya, ahli kitab bukan hanya Yahudi dan Nasrani, Buddha, Hindu, ahli kitab juga kan punya kitab. Gitu. Kalau antum sudah gede waktu itu tahun mungkin 95-an ya, 97, La ilaha illallah diartikan oleh dia, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan. Barangkali ada yang masih ingat 95, 96, 97 tokoh ini. Alhamdulillah sudah tidak ada. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Hanya Tuhan yang terakhir pakai T besar. Karena Allah dengan ilah itu ya sama saja. Allah dengan ilah, la ilaha illallah, ilah dengan Allah sama saja. Tidak ada Tuhan selain Tuhan. Jilbab tidak wajib. Syariat Islam tidak harus potong tangan, tidak harus rejam, tidak harus qisas, dan seterusnya. Ya. Walillahil ham. Mereka tidak laku. Padahal luar biasa media waktu itu, luar biasa media, nggak laku. Alhamdulillah. Mereka bikin kajian-kajian sepi. Beda dengan kaum salaf, luar biasa. Tidak gembar-gembor di media, tidak ada di RCTI, Indosiar, apalagi TVRI. Tapi kajian dengan sabarnya, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, sabar terus, walillahil hamd. Kaum muslimin akhirnya mengenal sunnah, akhirnya tahu kalau jilbab itu wajib. Kita sudah tidak bisa menghitung lagi kaum muslimah yang pakai jilbab. Dulu tahun 90-an, 80-an sedikit sekali. Ada siswi SMA, apalagi SMP ya, pakai jilbab, heboh. Bahkan waktu itu di Jogja kan sudah mahasiswi. Udah gede kan mahasiswi kan mestinya nggak ada seragam, bebas, pakai jilbab, heboh. Walillahil hamd. Berkat apa? Berkat Partai Islam? Enggak sama sekali. Berkat banyaknya ustadz-ustadz yang masuk parlemen? Enggak. Berkat ustadz-ustadz masuk kabinet? Enggak. Berkat dakwah.
Asbabnya lantarannya dakwah, tentu semua kehendak Allah. Dakwah para dai, para ustaz mulai berani mengatakan jilbab wajib. Sampaikan An-Nur 30, 31, Al-Ahzab 59, sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. 1, 2, 10, 100, 1000, entah sekarang berapa ratus ribu, mungkin berapa juta kaum muslimah yang sudah menutup aurat. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna. Ketika kurang sempurna, ya tentu disempurnakan. Jangan mengatakan percuma. Percuma pakai jilbab kok, pakai celana panjang. Percuma pakai jilbab kok jingkrak-jingkrak. Percuma pakai jilbab kok kesana kemari. Nggak ada pakai jilbab percuma, ya. Tidak ada. Apalagi dilanjutkan, ya kalau mau jingkrak-jingkrak sekalian nggak usah pakai jilbab. Tentu ini talbisul iblis, ini tipuan iblis. Nggak ada pakai jilbab percuma. Artinya sama-sama jingkrak-jingkrak, pakai jilbab dengan tidak pakai jilbab, ya tentu lebih buruk yang tidak pakai jilbab, kan begitu. Ya, jangan menyia-nyiakan kebaikan. Tidak boleh. Kalau itu kebaikan, ucapkan itu kebaikan. Nggak ada percuma. Sholat percuma, puasa percuma, ya kecuali tidak sah. Kalau tidak sah memang ya seperti tidak sholat. Harus diulang lagi, kan? Sebagaimana Nabi melihat musii'us sholat, yang sholatnya tidak tumakninah. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Oh, sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Berarti ya sia-sia, tidak sah. Ya. Man adhanuhum ba'idatun 'anis shawab, di mana pikiran mereka, keyakinan mereka jauh dari kebenaran. Wa qulubuhum taridatun 'anil haqq ila al-irtiyab, hati mereka menyimpang dari kebenaran. Maka ya berbeda-beda, ya, sama-sama Mu'tazilah, bahkan sama-sama Khawarij. Nah, sekarang sedang kita saksikan sama-sama Khawarij mereka itu. Tapi ada yang setuju berangkat ke Syria, ISIS, ada yang menolak. Kakak dengan adik. Kakaknya saya kenal, adiknya saya nggak kenal. Adiknya yang berangkat, kakaknya menyalahkan. Dua-duanya Khawarij, sama-sama Khawarij. Ada yang setuju berangkat ke sana, ada yang tidak. Antum bisa dengarkan barangkali pernyataan dari sebagian mereka yang bertaubat. Ya. Apakah mereka sepakat untuk melakukan bom bunuh diri? Tidak. Tidak sepakat. Ada yang begitu semangat tentang bom bunuh diri, ada yang melarang, mengkafirkan. Padahal sama-sama Khawarij. Inti Khawarij ada pada diri mereka, walaupun beda dalam masalah bom bunuh diri, tapi intinya sama-sama Khawarij. Sama-sama mengkafirkan pelaku dosa besar. Sama-sama mencaci maki penguasa. Inti Khawarijnya sama. Nah, tapi dalam masalah bom bunuh diri beda. Dalam masalah mendukung ISIS beda. Ini satu contoh saja. Firqah dolal tidak berada dalam satu jamaah, tidak berada dalam satu keyakinan. Muncul kaidah, kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah pasti akan berfirqah lagi. Oleh karena itu, firqah yang 72 itu yang sesat, bukan 73 ya. Yang satu kan Ahlus Sunnah. Yang 72 ini diawali oleh 4, dan para sahabat bertemu dengan 4-4-nya. Yang 4 ini, satu melahirkan 12 misalnya, satu lagi melahirkan 20 misalnya, satu lagi melahirkan sekian.
akhirnya genap 72. Nah, berarti kullu firqatin tatafarraq. Ya. Antum bisa lihat yang ada di negeri kita ini, yang NII, LDII, luar biasa pertentangan antara mereka. Apalagi ditambah-tambah ada apa di situ? Ada apa di firqah itu? Terutama LDII, ada apa? NII, ada apa? Ada uang luar biasa. Storannya kan luar biasa, insya Allah antum tahu ya. Bukan rahasia lagi. Berselisih luar biasa. Bahkan KW-nya sampai berapa? Antum pernah dengar? KW-nya ada berapa? 9. Kalau kita kan memang KW 1, KW 2 ya. KW 3 lah ya. Ini KW-nya sampai 9. Luar biasa ya. Perselisihannya luar biasa. Nah, benarlah ucapan para imam, terutama Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kullu firqatin tatafarraq. Setiap firqah pasti berfirqah-firqah lagi. Beda dengan ahlu sunnah, gak ada perselisihan. Seandainya ada itu orangnya. Ya orang, ya jangankan kita, Abu Bakar dengan Umar pernah berselisih apa tidak? Masalah dunia ya, bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah, bukan masalah ibadah, masalah dunia. Bisnis misalnya, dagang misalnya, iya. Sama-sama ngaji salaf, bisnis, pecah, berantem. Ya banyak, bukan pecah manhaj. Ya, beda pendapat. Mungkin ada fitnah, mungkin salah dari awal, kenapa tidak dicatat perjanjiannya, banyaklah. Tapi mereka sama-sama meyakini Allah bersemayam di atas arsy. Mereka sama-sama meyakini bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mereka sama-sama meyakini bahwa ibadah yang tidak ada contoh dari Nabi namanya bid'ah. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Sama. Walaupun dalam hal bisnis ini mereka berselisih, wajar. Ya. Bahkan mungkin antum pernah dengar Syekh Salim bin Id Al-Hilali itu menuntut, kalau tidak salah, Syekh Ali Hasan atau Syekh Masyhur. Ya, perselisihan dunia sampai ke mahkamah. Biasakah? Ya biasa. Urusan dunia, mungkin bisnis, mungkin tanah, mungkin apalah. Adapun manhaj sama, akidah sama. Dengan demikian kita tidak boleh menyimpulkan kalau akidah sama, manhaj sama, bisnis pasti lancar, sepakat. Enggak, beda. Mungkin berangkat dari kesalahan seperti tadi. Kenapa tidak dicatat? Kan perjanjian itu harus dicatat agar nanti kalau ada perselisihan tinggal kembali kepada perjanjian yang sudah ditandatangani di notaris, kan begitu. Oh, kalau ada kerugian sekian, yang nanggung siapa, tinggal dilihat di situ. Banyak dari kita mungkin karena terlalu thiqah tanpa ilmu ya. Kita kan udah sama-sama ngaji, kita kan satu guru, satu masjid, satu pengajian. Mosok sih kita berselisih? Nggak boleh. Seperti ini tidak boleh. Harus dicatat, harus kalau ada perjanjian, ya lebih baik kalau sampai ke notaris dan seterusnya. Daripada berantem di belakang, mending pahit di depan. Perjanjian, tanda tangan, materai dan seterusnya, kan bikin capek itu. Pahit istilahnya. Nggak apa-apa. Daripada berselisih di belakang. Wa uquluhum syaridatun ilal ittirab. Akal mereka guncang. Akal mereka tidak tetap dalam satu tempat. Sana kemari, akal kan begitu. Kecuali akal yang dibentengi oleh dalil. Ketika akal itu dibentengi oleh dalil, maka menjadi tenang.
Misalnya akal kita kan mungkin kurang menerima kalau Allah itu berada di atas. Kenapa? Karena kan bumi ini bulat. Ketika orang berada di bumi sebelah sini, taruhlah Indonesia, dengan bumi sebelah sini, taruhlah Eropa atau Amerika, nunjuk ke atas kan beda, nggak ketemu. Nah, itu kan akal kita kan. Tapi karena kita dibentengi oleh dalilnya, sudahlah. Allah adalah maha gaib, maha zat yang paling tidak bisa dicerna oleh akal. Nggak bisa. Gimana cara memahami ini? Karena kita dibentengi oleh dalil, sudahlah. Dimanapun kita berada, kita meyakini bahwa Allah berada di atas langit yang dimaksud. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Jadi kalau ada kata-kata langit dan fi, jangan diterjemahkan dengan di, nanti akan diplesetkan oleh ahlul bidah. Saya pernah dengar itu. Di apa di atas? Di dengan di atas kan lain. Kalau di langit, berarti Allah terkungkung oleh langit, orang di langit. Maka jangan ucapkan di, ucapkanlah di atas, walaupun fi. Loh, kok begitu? Merubah arti kamus dong? Enggak. Fasiru fil ardi, apa artinya? Bertebaranlah fi bumi, masuk ke bumi begitu. Bertebaranlah di atas bumi, nggak mungkin di dalam bumi. Fasiru fil ard, bukan fasiru alal ard atau fauqal ard, tapi fi kan. Fasiru fil ard. Masuk kita terjemahkan bertebaranlah kalian masuk ke dalam bumi. Ya tentu rusak terjemahan itu, tentu di atas bumi. Maka ketika dikatakan Allah fis sama, bukan di langit tapi di atas langit. Di atas kan tidak harus 10 meter, 100 meter, tapi jutaan kilometer tetap di atas langit. Ya bukan jutaan lagi, mungkin miliaran kilometer. Orang di atas langit pertama, tentu langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas langit ketujuh ada, masih ingat? Nah, ada kursi. Di atas kursi ada arsy. Jauh di atas arsy, itulah Allah berada. Butuh tempat? Ya jelas tidak. Jelas tidak. Allah itu jelas di luar jagat raya alam semesta. Arsy saja bukan Allah duduk menempel di arsy, tidak sama sekali, tapi jauh di atas arsy. Fahum mukhtalifuna la mu'talifun. Mereka berselisih. Dengan demikian namanya berselisih, beda, sulit untuk saling mencintai satu hati. Ya, coba sebelah antum ada yang sholat tapi tidak sedekah. Antum semua sedekah. Sebelahnya ada yang sholat tidak sedekah. Tentu sulit untuk merekayasa hati kita. Kalau sama-sama sedekah, insya Allah membawa kepada persatuan. Ini nggak sedekah, dan tidak ada satu dalil pun Rasul sholat berdiri tidak sedekah. Kalau Rasul pernah tidak duduk istirahat, ada riwayat. Rasul pernah duduk istirahat, ada riwayat. Rasul turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, ya perselisihan. Artinya memang dua-duanya ada riwayat yang sama bahkan. Tapi kalau Rasul berdiri tidak sedekah, nggak ada riwayat. Ini ngambil dari siapa? Ngambil dari mana?
Belum kita lihat wudunya. Antum pernah lihat cara wudu mereka? Ya, terutama bagian kaki. Diapakan oleh mereka? Kaki mereka diapain? Diusap pakai tangan yang basah. Bukan kalau kita ahlu sunnah kan diguyur oleh air, kemudian sambil diguyur digosok-gosok kan gitu. Nah, mereka tidak. Mereka mengambil air pakai tangannya basah doang, tidak membawa air, cuman basah. Lalu tangan mereka yang basah itu diusapkan di kaki kanan dan kiri. Sahkah wudu seperti ini? Jelas tidak sah. Yang diusap itu cara wudu Nabi dan para sahabat, yang diusap itu kepala, dari depan ke belakang, kedepankan lagi sekalian, telinga satu kali, boleh juga dari belakang ke depan, ke belakang lagi, kemudian langsung telinga satu kali. Ini di riwayat Abu Daud ya. Adapun kaki dibasuh sebagaimana wajah, tangan diguyur pakai air, digosok-gosok. Ini mereka nemu dari mana? Ya, agama mereka memang bukan agama Al-Quran dan Sunnah. Jadi gimana imam-imam mereka? Nah, bahkan imam mereka yang 12 itu kan berlepas diri dari mereka. Hasan, Husain, Zaid, dan seterusnya, Ali bin Zaid bin Hasan, semuanya berlepas diri dari mereka. Mereka aja yang ngaku-ngaku. Muftarikuna la muttafiqun, mereka bercerai-berai, mereka berselisih, tidak sepakat, tidak satu kata. Kemudian banyak riwayat dari beberapa imam, saya ambilkan dari As-Sam'ani. Wa amma idza nazarta ila ahli al-ahwa wal bidah, jika engkau memperhatikan bagaimana ahlul hawa itu ahlul bidah sama. Kenapa dikatakan hawa? Mengikuti hawa, selera mereka. Jadi beragama itu pakai selera, maksudnya kecenderungan hati mereka. Saya nggak enak kalau mengatakan bahwa Allah kok tertawa, gitu, kira-kira begitu. Saya nggak sampai hati kalau Allah kok tertawa. Jadi kayak kita tertawa, itu dia. Jadi lebih sikoh dengan hatinya, perasaannya daripada sabda Nabi SAW. Yang bilang Allah tertawa siapa? Rasulullah SAW. Yadhaqullahu ila rajulain tadi, yang bilang Nabi SAW. Lalu dengan entengnya, dengan pongahnya, perasaan saya nggak enak kalau mengatakan Tuhan kok tertawa. Betapa sombongnya, menyombongkan diri di hadapan Nabi SAW. Nabi yang mengatakan Allah tertawa. Gimana dia bisa mengatakan aku nggak enak, aku nggak sampai hati, perasaan saya tidak sampai. Kalau sampai mengatakan Allah tertawa, Allah turun ke langit dunia, Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, Allah begini, Allah begini, Allah begitu. Ini ahlul bidah. Maka dikatakan ahlul hawa, ahlul ahwa, mengikuti selera mereka masing-masing. Maka diancam dalam surat An-Nisa, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia mau berpaling. Betul-betul dipalingkan, karena sudah sombong, menyombongkan diri terhadap qala Allah wa qala Rasul.
ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifina syi'an wa ahzaban. Mereka berkelompok-kelompok, mereka berhizib-hizib, mereka bersia'-sia'. Ya, jamak dari syiah. Syiah itu artinya kelompok. Oleh karena itu mereka senang kalau dibilang syiah. Ya kelompok kan. Kan dulu ada syiahnya Ali, ada syiahnya Muawiyah. Kelompok. Mereka akan marah, tidak suka kalau dibilang Rafidah. Karena akan membongkar aib mereka kalau dikatakan Rafidah. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.